1 bulan ini sejak Bapak mengikuti program guru penggerak? Ya, selama saya mengikuti guru penggerak itu saya telah mempelajari beberapa hal, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua adalah nilai dan peran seorang guru penggerak. Yang ketiganya adalah bagaimana visi guru penggerak itu. Yaitu mungkin poin utama yang sudah kami pelajari selama 1 bulan ini dalam mengikuti guru penggerak. Bagus Pak Alkaya. Jadi apa rencana tindak lanjut Bapak setelah pendampingan yang pertama? Ya, baik. Setelah pendampingan yang pertama itu, sebelumnya kan kami telah mempelajari dan bagaimana memahami filosofi Hajar Dewantara. Sebagai lanjutan dari itu adalah kami mempelajari bagaimana itu terkait dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Mungkin apa ya yang menjadi tindak lanjut dari setelah pendampingan pertama itu, maksud saya bagaimana mau menerapkan nilai dan peran guru penggerak ini khususnya dalam pembelajaran terhadap peserta didik. Jadi capaian apa yang sudah Bapak peroleh selama 1 bulan ini Pak sejak Bapak mengikuti program guru penggerak? Ya, mungkin yang pertama terkait dengan pemahaman dan konsep. Ya, alhamdulillah selama saya mengikuti guru penggerak, saya paling tidak bisa memahami bagaimana itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Kemudian kedua, saya telah memahami juga apa sih nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Nah, ya, kemudian yang ketiga yang kemarin adalah bagaimana merumuskan visi untuk kondisi ideal seperti apa yang kita inginkan untuk siswa-siswa kita. Ya, mungkin itu yang saya sudah coba pahami dan insya Allah saya akan juga terapkan walaupun mungkin secara bertahap dalam pembelajaran. Kalau Pak Alka, berdasarkan pengamatan kami, pada proses pembelajaran sudah mulai sangat aktif dan mulai banyak melakukan inovasi, perubahan-perubahan dalam metodenya yang kalau terlihat, karena sampai saat ini belum bisa melihat mengenai isi, tapi mengenai metodenya yang diberikan sudah cukup variatif yang dilakukan oleh Pak Al-Kausari. Apakah Bapak melihat ada proses perubahan yang dilakukan oleh Pak Alka dalam proses pembelajaran? Karena ini sistemnya masih pembelajaran daring, mungkin pembelajaran masih hanya sebatas memanfaatkan Zoom, Meet dengan Google Classroom. Jadi untuk metode-metode yang inovatif itu mungkin nggak terlalu terlihat, tetapi konten-konten isi dalam bentuk media yang digunakan itu yang terlihat ada perubahannya, seperti menggunakan Jamboard. Selama ini kan mungkin guru-guru masih kurang, beliau sudah mulai melakukannya, kemudian memanfaatkan pentab yang ada di sekolah untuk menjelaskan materi, itu sudah kelihatan ada interaktifnya dengan siswa. Jadi apa harapan Bapak ke depan untuk Pak Alka agar bisa belajar lebih baik, maksudnya proses pembelajaran lebih baik ke depan? Ya, saya mendukung saja inovasi atau upaya dari Pak Al-Kausar untuk terus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan dari program guru penggerak ini. Mudah-mudahan praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Pak Alka nanti suatu saat akan dibagikan atau di-share kepada teman-teman yang lain, agar praktek-praktek baik ini bisa mewabah di sekolah kita ini. Kenal dengan Pak Al-Kausar, Pak? Masyukurillah, kenal sekali, beliau adalah sahabat saya, sama-sama kita di guru di SMA 1 Biau. Jadi Pak Alka ada teman dekatnya Bapak ya? Masyukurillah, sahabat. Ya. Saya mau tanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Alka selama mengikuti kegiatan guru penggerak? Oh iya,
Pak Alka di mata saya sejak beliau ini mengikuti program guru penggerak, ada bias yang terjadi di lapangan, khususnya kepada teman-teman guru. Nah, beliau ini besar sekali perubahannya terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang kemudian bisa memberikan motivasi kepada saya dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Saya pribadi sangat melihat bahwa beliau ada progres yang luar biasa setelah mengikuti program guru penggerak ini. Gitu. Jadi dalam hal persiapan media dan sebagainya itu dia sudah ada perubahan Pak ya? Ya, luar biasa, ada progresnya untuk itu. Terkait dengan media pembelajaran, beliau ini salah satu guru yang menurut saya secara pribadi sangat siap dengan yang namanya media kekinian, khususnya dalam media pembelajaran. Ya. Luar biasa Pak ya? Ya, luar biasa beliau. Sekarang saya tanya lagi Pak, tadi kan masalah media dengan persiapannya. Nah, bagaimana dengan proses pembelajaran di kelasnya Pak? Apakah Bapak melihat ada perubahan tentang proses pembelajaran yang dilakukan di kelas? Ya, saat ini untuk sekolah SMA 1 karena dalam situasi pandemi COVID, saya melihat pembelajaran nyata yang diberikan oleh teman ini, Pak Alka, terkait dengan pembelajaran itu dalam situasi pembelajaran daring beliau sangat proaktif untuk memberikan pembelajaran secara daring kepada siswa. Saya juga banyak melihat kemajuan apa yang dilakukan oleh beliau terkait desain media pembelajaran daring yang kemudian sangat-sangat bermanfaat dan sangat memberikan edukasi kepada siswa, kepada guru terkait dengan desain media pembelajaran yang didesain secara daring. Nah, karena memang saat ini kita sementara pembelajaran daring, saya melihat media-media yang diberikan, ditampilkan oleh beliau ini sangat realistis dengan keadaan sekarang. Ya Pak, luar biasa Pak ya? Ya. Kemudian Pak, apakah Bapak melihat dengan perubahan yang Pak Alka lakukan ini, apakah siswa itu antusias menurut pengamatan Bapak? Ya, alhamdulillah saya sempat berdiskusi dengan siswa saya di kelas 10 IPA 2 karena beliau juga mengajar di kelas perwalian saya matematika peminatan. Saya banyak bertanya tentang teman-teman guru yang memberikan pembelajaran secara daring. Bil khusus untuk beliau Pak Alka, ternyata minat untuk anak-anak dalam hal mengikuti kegiatan pembelajaran daring dalam hal variasi media itu anak-anak sangat berminat, sangat antusias karena ternyata beliau itu mendesain media daring untuk pembelajarannya sangat kreatif. Iya, interaktif. Jadi siswa kemudian terlibat di dalamnya itu juga senang. Saya diskusi sendiri dengan siswa di kelas 10 IPA 2 karena perwalian saya. Ya. Bagus sekali Pak ya? Ya. Jadi Pak, setelah melihat perubahan Pak Alka, apakah Bapak termotivasi atau terinspirasi dengan apa yang Pak Alka lakukan? Wah, ini kalau bicara termotivasi atau terinspirasi, saya kira guru mana yang tidak mau berubah dalam situasi sekarang? Guru mana yang tidak bisa mau berubah? Nah, terinspirasi jelas, termotivasi sudah pasti. Karena memang bagi saya secara pribadi, guru itu jangan berhenti belajar. Nah, kita belajarnya entah dari teman, entah dari lingkungan, entah dari masyarakat. Tapi saya banyak belajar dari beliau, banyak termotivasi dari beliau, cara-cara kerja beliau mendesain media, cara-cara kerja beliau menjadi instruktur dalam kegiatan. Saya termotivasi dengan itu. Alhamdulillah saya sampai saat ini masih terus mengaplikasikan apa yang beliau aktualisasikan kepada saya dan teman-teman yang lain. Sampai hari ini saya mampu melakukan itu. Ya. Biasa Pak ya. Terima kasih Pak Ahmad ya atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bincang-bincang dengan Bapak. Kelas 10 IPA 2. Diajar oleh Pak Alka tidak? Diajar. Pelajaran apa?
matematika peminatan. Mau tanya ya, Iya, itu Pak Alka itu kalau di kelas bagaimana dia maksudnya memposisikan dirinya, apakah dia seperti teman, atau seperti guru, atau guru yang galak, atau yang gimana? ya Pak Guru menjelaskan Pak Guru seperti kayak kayak guru tapi Guru. jelaskan kayak akrab sama anak-anak gitu. lebih akrab jadi sama anak-anak. Itu dalam kelas ya. Iya. Bagaimana kalau di luar kelas ketika kalian bertanya sama Pak Alka? Sama Ya juga. sama saja, lebih lebih tetap dijelaskan, tetap direspon gitu. Responnya juga bagus. Bagus ya. Sekarang anaknya ya, ibu tanya lagi. Bagaimana cara mengajar Pak Alka di kelas? kalau Pak Guru Pak Alka. menjelaskan seru, terus kalau yang orang yang tidak mengerti dipahami jelas baik-baik. Dipahami lagi. Terus Buat paham. dia dibuatkan, Pak Alka juga punya channel YouTube kan ya. Jadi dia buat video buat channel YouTube-nya. Dia jelaskan lewat video itu, jadi kami jadi lebih mengerti gitu. Jadi ada Lebih, dibuatkan, ah, ada iya. media ya. Ada medianya. Iya. Apakah anak-anakku melihat ada perubahan yang Pak Alka lakukan sejak pertama kalian masuk di SMA 1 ini kan diajar Pak Alka ya? Kemudian 1 minggu atau 1 bulan terakhir ini apakah ada perubahan yang Pak Alka lakukan? Sejauh ini tidak terlalu ada perubahan yang spesifik sekali, cuman palingan kayak kalau secara absen, kalau absen begitu ada perubahan sedikit, soalnya katanya Pak Alka sering ada yang bolos begitu, jadi diubah sistem absennya gitu, karena pembelajaran daring juga, jadi banyak kadang-kadang yang Kadang bolos. aktif, kadang yang Jadi Pak Alka merubah Merubah metode absensinya. iya. tapi materi-materi yang diberikan Tetap sama. Tetap sama. Apakah anak-anakku senang dengan penjelasan Pak Alka, metodenya Pak Alka dalam mengajar? Senang, sangat senang, karena dengan adanya penjelasan yang diberikan Pak Alka jadi lebih tahu gitu, lebih paham. dipahami rumusnya. Tahu paham. Bagaimana perasaan kalian? Senang Ibu, pastinya senang karena Pak Alka sudah berikan kami penjelasan yang baik gitu. Jadi kami jadi lebih paham gitu. Sampai benar-benar paham Baru. Jadi kalian senang ya belajar matematika ya. Apa pendapat rekan sejawat Bapak ketika meminta umpan balik dari mereka? Ya, alhamdulillah setelah saya sampaikan kepada teman sejawat dalam hal meminta umpan balik terkait dengan saya selaku calon guru penggerak, alhamdulillah respon mereka sangat antusias dan langsung memberikan pernyataan iya untuk memberikan respon dan umpan balik mereka. Bagaimana cara Bapak meminta umpan balik dari rekan sejawat? Ya, karena beberapa teman-teman di sekolah ini saya cukup dekat dengan mereka. Jadi saya langsung saja menyampaikan. Mungkin ada sebelumnya ada komunikasi untuk hal-hal yang lain. Namun saya juga menyisipkan untuk meminta waktu mereka bisa meminta umpan balik terkait dengan saya dalam mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian apa komentar mereka ketika Bapak melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara? Bagaimana tanggapan rekan sejawat Bapak? Ya, tanggapan mereka sangat mengapresiasi khususnya program guru penggerak ini, dan bahkan beberapa teman saya itu sebenarnya ingin mengikuti juga program guru penggerak ini mungkin, tapi karena pada saat seleksi kemarin mungkin ada kendala-kendala teknis, ada beberapa orang memang yang ingin mau juga bersama-sama mengikuti guru penggerak ini. Mereka sangat tertarik, khususnya setelah saya menyampaikan apa yang saya sudah dapat selama kurang lebih 1 bulan ini, pembelajaran atau bekalan-bekalan yang diberikan kepada kami khususnya di program guru penggerak. Pada
saat Bapak meminta umpan balik dari rekan sejawat, adakah tantangan yang Bapak dapatkan? Ya, untuk sementara sepertinya belum. Saya belum mendapatkan tantangan. Nah, mungkin untuk apa ya? Karena rencana saya memang semua teman-teman di sekolah ini saya akan menyampaikannya seperti itu. Karena baru beberapa orang juga ini saya coba sampaikan secara detail apa sebenarnya program guru penggerak ini. Nah, dari beberapa teman itu yang saya sudah sampaikan, alhamdulillah belum ada tantangan yang saya anggap menantang bagi saya. Berarti ya. Iya. Terus ketika Bapak mendapat umpan balik dari rekan sejawat, bagaimana perasaannya? Ya, perasaan saya artinya senang lah, karena mereka sangat respon dan bersedia juga untuk dimintai umpan balik. Terus ketika mereka ada respon, ada umpan balik, bagaimana cara Bapak merespon mereka? Ya, saya menyampaikan apresiasi kepada mereka terkait dengan respon mereka, keinginan mereka, khususnya juga ingin insya Allah nanti ke depannya apa yang saya dapatkan pada program guru penggerak ini bisa saya juga berbagi kepada mereka. Itu juga yang mereka harapkan. Ya, saya sangat berkeinginan bersama teman-teman semua di sekolah ini bisa sama-sama untuk bergerak bersama-sama bagaimana mewujudkan ini visi guru penggerak. Berarti Bapak memiliki program bagaimana cara untuk menularkan teman-teman sejawat itu tentang keterampilan dan ilmu yang Bapak dapatkan dari kegiatan program guru penggerak ini. Iya, betul sekali, Bu. Saya kepinginnya seperti itu, bukan cuma saya, walaupun kami bertiga di sini yang ikut guru penggerak, tapi keinginan saya semua guru-guru di sekolah ini bisa bersama-sama berkolaborasi, kemudian saling berbagi informasi. Kalau kita sama-sama menggerakkan sekolah ini, saya pikir itu budaya kuat itu akan terbangun di sekolah ini. Ya. Bagaimana Bapak memposisikan diri dengan siswa di kelas pada saat proses belajar mengajar maupun pada saat di luar jam pelajaran? Ya, saya khususnya dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak, saya sebenarnya memberikan kebebasan pada mereka, tidak menekan, memaksakan suatu aturan tertentu misalnya kepada anak-anak. Saya jadi mencari suatu formula atau pendekatan yang mungkin bisa diterima oleh anak-anak khususnya dalam pembelajaran. Karena saya pikir begini, selama 2 tahun ini kan di masa pandemi COVID ini di sekolah ini menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk itu di pembelajaran daring itu kan banyak ya hal-hal mungkin yang kurang maksimal dalam melakukan pembelajaran. Jadi saya mencari alternatif pendekatan-pendekatan kira-kira bagaimana anak-anak bisa tertarik dalam pembelajaran. Perubahan apa yang Bapak rasakan ketika berinteraksi dengan anak-anak sebelum Bapak mengikuti guru penggerak ini dan setelah mengikuti? Ya, sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahannya, karena sebelum saya mengikuti pembelajaran saya juga sudah melakukan mungkin hal yang serupa terkait dengan pendekatan kepada anak-anak, artinya tidak memaksakan, tidak memberikan hukuman berupa sanksi fisik seperti itu. Nah, namun mungkin perubahannya adalah terkait dengan nilai seorang guru penggerak. Mungkin saya garis bawahi pada poin
apa ya, menumbuhkan kepemimpinan siswa. Nah, itu yang mungkin perubahan yang saya sudah coba terapkan dari pembelajaran sebelumnya ke maksudnya saya setelah mengikuti guru penggerak ini. Saya sedikit mungkin lebih ke arah sana, tetapi walaupun saya agak kesulitan, Bu. Memang kan pembelajaran daring memang agak sulit dalam melakukan komunikasi yang interaktif dengan siswa. Tuh. Jadi memang pada saat daring ini agak sulit ya kita mau menerapkan idealisme kita ke siswa. Iya, betul, Bu. Kemudian apakah ada upaya Bapak dalam mengembangkan cita rasa dengan karyanya anak-anak? Iya, ada. Saya punya keinginan juga dalam hal mengembangkan cipta karsa ini dengan anak-anak. Ya mungkin karena ini di program di kesepakatan kemarin untuk sekolah, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat akan dibuka sudah tatap muka, walaupun mungkin masih terbatas, tetapi paling tidak mungkin dengan adanya pertemuan tatap muka itu ya mungkin bisa memberikan lagi suatu keleluasaan bagi saya dalam hal ini mengembangkan atau bisa mendampingi anak-anak dalam hal mengembangkan cipta rasa karsa tadi itu untuk anak-anak. Ya. Kemudian lanjut lagi, bagaimana respon siswa ketika Bapak meminta umpan balik dari mereka pada saat belajar mengajar yang Bapak anggap tidak mendekati pembelajaran sesuai dengan ajar dewasa? Ya, respon anak-anak sebenarnya bervariasi karena di pembelajaran yang sudah diterapkan ini di masa pandemi, karena pembelajaran daring, ya ada beberapa mungkin siswa-siswa juga yang kurang aktif barangkali, mungkin terkait dengan jaringan, kemudian tidak ada data dan segala macam. Tapi namun untuk siswa-siswa yang aktif, alhamdulillah responnya itu sangat bagus. Ya, pada saat saya meminta semacam refleksi terkait dengan pembelajaran yang sudah dicapai. Ya, seperti itu, Bu. Jadi bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak mendapat respon dari siswa? Ya, perasaannya itu ya bisa dibilang campur aduk. Karena memang kalau siswa-siswa yang aktif, yang mungkin motivasinya bagus, dari awal mengikuti pembelajaran, sebenarnya responnya juga bagus. Tapi untuk siswa-siswa mungkin yang agak sedikit bermasalah, macam mungkin responnya lebih ke mungkin konten, materi, katanya sulit, kemudian susah karena ini daring, ya seperti itu, Bu. Terus bagaimana caranya Bapak merespon umpan balik mereka? Apakah ada penghargaan atau seperti apa? Ya, respon saya khususnya dalam menanggapi kembali apa yang sudah anak-anak yang sudah mereka sampaikan terkait dengan refleksi atau umpan baliknya, saya selalu memberikan apresiasi, ya minimal ucapan terima kasih, kemudian bagus, kemudian saya juga memberikan motivasi bagi siswa-siswa mungkin yang memberikan umpan balik mungkin terkait dengan kesulitan belajar atau mungkin kendala-kendala lain, saya tetap memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu bagaimana ya bisa mencari alternatif strategi atau seperti apa bisa mengikuti pembelajaran. Jadi setelah Bapak memberikan respon dari siswa secara umpan balik mereka, apa tindak lanjut Bapak setelah itu? Ya, tindak lanjut saya karena memang umpan balik dan refleksi itu saya rasa perlu, dan pemahaman secara kuat itu juga mungkin saya dapatkan setelah mengikuti program guru penggerak ini, bahwa memang setiap yang namanya kegiatan atau memang perlu adanya umpan balik atau refleksi.
Ya, karena itu sangat perlu untuk kita sendiri bagaimana mendapatkan gambaran untuk bisa mungkin menjadikan panduan atau patokan dalam hal memperbaiki ke depannya, atau mungkin yang sudah bagus bisa ditingkatkan lagi atau paling tidak minimal dipertahankan. Nah, itu saya rasa seperti itu, Bu. Pak Alkaya, kita lanjut lagi Pak. Apa yang menarik dalam pendampingan ini? Iya, oke. Yang menarik sebenarnya apa ya? Yang pertama dari segi apa yang informasi apa yang digali. Pertanyaan-pertanyaannya cukup menginspirasi saya, bisa membuat saya untuk merenungkan kembali mungkin hal-hal apa yang sudah saya capai, kemudian yang saya ingin perbaiki ke depan, atau bahkan yang harus saya akan lakukan di masa yang akan datang dalam hal memperbaiki diri, mengikuti atau menerapkan apa yang saya sudah dapat dalam program guru penggerak itu, khususnya implementasi daripada filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dan peran yang harus ada atau harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ya. Kemudian Pak Alka, apa yang dalam pendampingan ini kira-kira apa yang perlu diperbaiki supaya nanti untuk ke depan pada pendampingan berikutnya? Ya, di pendampingan ini kalau menurut hemat saya sudah baik. Ya, mungkin ya kalau perbaikan sebenarnya tidak ya. Kalau untuk ditingkatkan mungkin barangkali mungkin dari segi apa ya, ke depannya ya mudah-mudahan sudah tatap muka belajar di anak-anak mungkin akan lebih bagus lagi kalau pendampingannya itu memang langsung action di kelas. Ya, mungkin seperti itu, Bu.